Pemerintah dijadwalkan mengumumkan hasil seleksi P3K tahap 2 sekitar pertengahan hingga akhir Juni 2025, sebagaimana tertulis dalam Surat BKN Nomor 7199 BKS 0401 SD E 2025. Hasil ini sangat dinanti oleh para tenaga honorer yang berharap bisa lolos dan resmi diangkat menjadi aparatur sipil negara, ASN. Namun, formasi yang tersedia pada tahap ini tidak mencukupi untuk semua peserta seleksi, sehingga sebagian honorer dipastikan tidak akan lolos. Sebagai solusi, pemerintah menyediakan mekanisme optimalisasi formasi untuk memberi peluang kedua bagi peserta yang belum lolos pada seleksi P3K tahap 2. Deputi BKN, Suharmen, menjelaskan bahwa kebijakan ini akan mulai diberlakukan usai pengumuman pada 16 Juni. Kebijakan ini berlaku untuk semua peserta yang ikut seleksi P3K 2024, baik tahap 1 maupun tahap 2, asalkan mereka tercatat di database BKN. Namun, honorer yang tidak ikut seleksi tahun ini walau terdata di BKN, tidak bisa mengikuti jalur optimalisasi. Optimalisasi ini berlandaskan Kemenpan RB nomor 347, 348, dan 349 tahun 2024. Proses kelulusan ditentukan melalui sistem perangkingan di masing-masing formasi, dengan mempertimbangkan kesesuaian jabatan dan kualifikasi pendidikan. Tenaga honorer dengan kategori prioritas tetap mendapat perlakuan khusus dalam proses ini. Kebijakan optimalisasi ini merupakan langkah realistis dari pemerintah dalam menghadapi keterbatasan formasi P3K. Ini memberikan harapan baru bagi honorer yang sebelumnya gagal lolos seleksi. Namun, penting untuk tetap menjamin bahwa proses perangkingan dilakukan secara transparan dan adil, agar tidak menimbulkan kekecewaan yang berujung pada ketidakpercayaan publik terhadap sistem rekrutmen ASN. Di sisi lain, optimalisasi hanya bersifat sementara dan reaktif. Pemerintah sebaiknya mulai merumuskan solusi jangka panjang terhadap persoalan tenaga honorer, seperti perencanaan formasi yang lebih baik dan strategi pengangkatan yang terstruktur tiap tahun. Ini penting agar status dan kesejahteraan honorer tidak terus-menerus berada dalam ketidakpastian. Terima kasih telah menyaksikan kabar edukasi kali ini. Bagaimana pendapat kawan-kawan edukasi sekalian? Tulis opinimu di kolom komentar. Sekian kabar edukasi kali ini, sampai jumpa di kabar-kabar edukasi menarik lainnya. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia.